Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, jumpa lagi kita ini di momen Ramadan ya. Tahun kemarin tahun 2004 ya, 1445 Hijrah ya. Kita buat konten lah, bahasanya cerita ataupun nasihat lah, ceramah pada sholat subuh ya. Ngobrol santai di teras pada sholat subuh. Santai di teras. Alhamdulillah, dipanjangkan Allah umur kita hingga jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan ini Pak Ustadz, jadi seperti biasa untuk menambah wawasan kami kan selaku jemaah lah, khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin, berkenaan dengan ya ilmu agama lah katakanlah ya. Nah di sini kami mohon penjelasan lah atau nasihat Pak Ustadz berkenaan dengan itu. Ini kan momen Ramadan Pak Ustadz, momen Ramadan. Banyak amalan-amalan yang wajib lah katakanlah yang kita harus tingkatkan. Salah satunya sholat tarawih ya, yang cuma ada di bulan Ramadan. Nah, mohon Pak Ustadz sedikit disampaikan apa itu tarawih ya, sholat tarawih ya, ataupun qiyamul Ramadan ya. Nah, mohon Pak Ustadz diberi penjelasan agar menambahlah wawasan kami, yang menambah semangat ibadah kami lah untuk mencari ridho Allah selaku jemaah, khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin. Silakan Pak Ustadz. Salah satu bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ya, yang belum pernah melaksanakan yang lain ya, atau sholat malam, maka pada bulan suci Ramadan ini Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan yang lain malam ya. Yang ini adalah sholat tarawih ya. Tarawih pada bulan suci Ramadan pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada umat Islam yang belum pernah melaksanakan sholat tahajud gitu ya, sholat zikir. Nah, momennya pas pada bulan suci Ramadan ini kan Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan alhamdulillah hampir mayoritas umat Islam di dunia ini gerakkan hatinya ke masjid atau di rumah-rumah untuk melaksanakan sholat tarawih tersebut ya. Sholat tarawih ini adalah sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasul hadis Bukhari menyatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Rasul, yang salat malam yang mulai atau salat tarawih pada bulan suci Ramadan ya, dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berselisih pendapat apakah itu dosa kecil atau dosa besar atau semuanya. Tapi mayoritas ulama di sini dosa semuanya, mau yang kecil yang besar, karena mau ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas gitu kan. Maka ini salah satu motivasi untuk umat Islam agar tidak meninggalkan sholat tarawih. Mungkin rokaatnya mungkin yang berbeda di kalangan muslimin. Ada yang 12. Rasul itu kalau kamu lain memang selalu 12 rokaat. Lebih lah 11 ya. Rokaat ya. Tetapi ayatnya panjang gitu ya. Panjang Rasul ya. Tapi kalau ulama mazhab mengatakan kalau mereka yang lain tahu itu rata-rata 20 rakaat, dengan witir 23 rakaat atas ya. Jadi perbedaan ini enggak jangan dipertentangkan ya. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kalau memilih yang 11 gitu ya, yang memilih yang 23 juga, yang penting kita bisa sholat qiyamul lail ya, menikmati sholat qiyamul lail ini dalam rangka untuk menggapai mardhat
wajhillah, ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amalan kita ini kita kejar bagaimana agar Allah ridho kepada kita. Itu mungkin Pak ya yang mulai harus Terima kasih Pak Ustadz Rais ya, salah satu imam masjid kami nih, imam masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah, semoga rahmat Allah selalu memberikannya kesehatan ya. Banyak bisa dapat yang memimpin kami dalam melaksanakan rutinitas ibadah di Masjid Al-Muhajirin khususnya ya kepada Allah ya, apalagi di momen-momen Ramadan ini ya. Intinya ya Pak Ustadz, tarawih itu salah satu lah sarana ibadah kita untuk lebih meningkatkan ya amal ibadah kita yang diberi kesempatan oleh Allah ya di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan dapat menjadi wasilah ataupun menjadi penghapus dosa kita ya, pemacu ibadah kita di bulan-bulan, di tahun-tahun atau di hari-hari berikutnya, sehingga Allah ridho. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, sekali lagi atas pencerahannya lah berkenaan dengan makna dari sholat tarawih atau tarawih lah yang perlu kita dengar ya. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam kompak selalu. Semoga konten inilah ngobrol santai di teras Masjid Al-Muhajirin jadi kebaikan lah untuk kita semua sebagai informasi ya, menambah kualitas iman kita kepada Allah. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi ya. Ini di Ramadan ke-9 ya, 9 Ramadan tahun 1446 Hijriah, hari Ahad ya, bertepatan dengan 9 Maret tahun 2025. Alhamdulillah ini Pak RT kembali bersama Pak Ustadz kita, Pak Imam kita, Pak Ustadz Pak Ustadz Rais. Ini maklum lah bulan Ramadan ini, tidak Pak RT agak berbelit-belit sedikit. Alhamdulillah kemarin di Ahad kemarin di Ramadan kedua ya, kita telah mendapat pencerahan lah, bahasa pencerahan berkenaan dengan sholat tarawih, apa sih sholat tarawih, manfaatnya, dan insya Allah hari ini di Ahad kedua di Ramadan, 9 Ramadan 1446 Hijriah, Pak RT ya ingin bertanya lah kepada Pak Ustadz kita ini. Begini Pak Ustadz, langsung aja ya. Ya salah satunya mungkin keutamaan bulan Ramadan ini yang diberkahi Allah, yang pernah kami dengar lah sebagai orang awam fakir dalam ilmu agama ini Pak Ustadz. Salah satunya itu yang pernah kami dengar semasa kecil kami, bahwa pada saat Ramadan atau bulan puasa, setan itu katanya dibelenggu Pak Ustadz, dibelenggu ataupun bahasanya dipenjarakan. Tapi yang kita rasakan kan Pak Ustadz, pada kenyataannya ya malah kayaknya setan ini makin berkeliaran Pak Ustadz, makin banyak godaannya ini ya, semuanya mau beribadah ngantuk bahasanya, emosi naik, mau ngaji ditargetkan bahasanya malah berkurang, apapun bentuknya, mau sedekah makin ragu bahasanya gitu kan, mungkin lebih kurang gitulah yang kita rasakan. Insya Allah jangan sampai begitu ya Pak Ustadz ya. Ini momen Ramadan ya, tempat semua pintu rahmat Allah terbuka yang dapat kita maksimalkan. Intinya itu aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya berkenaan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ini Pak Ustadz. Baik, tadi Pak Haji bertanya tentang salah satu keutamaan ya, Ramadan adalah sekali bilang itu memang itu adalah hadis ya, hadis Nabi, pintu surga dibuka, pintu neraka itu sedang membelenggu. Cuma perkara setan-setan ini ulama juga berpendapat ya. Ulama memang itu setan itu membelenggu ya, pada bulan Ramadan secara hadisnya gitu ya.
maknawi ya. Artinya sifat-sifat ya, sifat-sifat yang menyuruh kepada keburukan kejelekan itu ya. Pada bulan suci Ramadan ya, sebenarnya terbelenggu ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita niat kita ikhlas berpuasa pada bulan suci Ramadan juga kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah sunnah Nabi, pada hakikatnya memang hawa nafsu ya kan, nafsu yang jelek itu ya memang seperti bagikan terpenjara gitu ya. Karena kualitas ibadah kita pada bulan ini ya meningkat sebenarnya, meningkat gitu ya. Apalagi kalau dari segi setan itu merayu umat manusia dari aliran darah katanya gitu. Jadi puasa malah makin sempit juga, sempit sehingga disitulah mungkin gitu ya. Setan-setan itu merasa terbelenggu untuk menggoda hamba-hambanya yang ikhlas akan berpuasa juga. Disitulah maknanya gitu ya. Jadi ada dua tafsiran itu ya. Pertama memang sedangkan itu kedua secara maknawi dengan berpuasa seluruh nafsu kejahatan itu memang betul tak bergerak sama sekali gitu ya. Karena kita fokus untuk puasa beribadah gitu, puasa fokus ya. Makanya orang-orang yang betul berpuasa yang jadi dengan ikhlas itu sebenarnya kalau kita lihat meningkat kualitas ibadahnya. Dan ini terus ibadahnya gitu. Kita lihat masjid-masjid banyak yang ramai gitu kan, banyak yang tartilul Quran gitu ya, yang mulai itu kan otomatis meningkat kan, rasa malas yang dulu itu hilang gitu kan. Karena betul-betul niatnya untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Setelah setan penjerit gitu kan, setan itu berputus asa lah gitu kan, terus asa gitu. Karena melihat kualitas ibadah kaum muslimin meningkat pada saat bulan suci Ramadan gitu. Itu yang dipahami oleh para ulama. Jadi intinya kita ini kalau sudah masuk bulan Ramadan ya, artinya yang namanya nafsu kejahatan itu masalahnya sudah agak jauh lah gitu ya. Karena fokus Ramadan. Sebaliknya kalau kita lihat banyak yang masih melanggar gitu ya. Pada hakikatnya mungkin kembali ke diri masing-masing ya, apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak gitu kan. Kalau tidak ya bisa saja menjadi setan dia gitu kan. Karena setan itu kata Nabi bisa jadi golongan manusia dan bisa jadi golongan jin gitu kan. Setan, karena supaya setan itu kan menggoda manusia gitu Pak ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya lah, penjelasannya, pencerahan berkenaan dengan tadi ya, kenapa sih bahasanya kita ya dari kecil Pak RT pun kadang terngiang gitu, mungkin sahabat-sahabat yang lain kan masa kecilnya gitu, kenapa bulan puasa ini katanya setan dibelenggu, tapi pada kenyataannya kita makin badung nih kan. Nah intinya rupanya ialah dengan kualitas ibadah kita yang meningkat, berarti intinya kita lah yang membelenggu gitu ya, untuk gerak-gerik lah kata-kata setan untuk menggoda kita. Itulah niat kita ya Pak Ustadz ya, kurang gitu ya, mudah-mudahan dalam arti kata itulah yang pemahaman kami ya. Jadi dengan berpuasa berarti kita yang membelenggu setan tersebut dengan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, sehingga gerak-gerik setan itu menengok komunitas lah atau umat muslim ini dengan semangat beribadah, berarti mereka tidak bisa bergerak luasa dengan keyakinan, keikhlasan mencari ridho Allah dan Dia. Pak Ustadz ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Kami mohon maaf lahir batin bila tersilap kata ataupun dalam bahasa pencerahan ini. Kami ucapkan selalu sehat selalu lah Pak Ustadz ya, sehat selalu sehingga dapat membimbing kami lah dalam beribadah atau di masjid kita yang kita cintai ini ya.
terima kasih kepada sahabat-sahabat PRT yang menyaksikan ini. Sekali lagi ya, terima kasih. Semoga amal ibadah kita ya di bulan Ramadan ini Allah terima ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi ya kita bersama Pak Ustadz kita ya, salah satu imam masjid kita Pak Ustadz Rais, dengan bersama Pak RT di Ahad pagi ya, Ahad pagi Ramadan ini. Ya Allah, ini di tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Maret 2025. Alhamdulillah kita kembali membuat konten lah, apapun bahasanya, cerita ataupun nasihat ya, nasihat keagamaan dalam momen ataupun subtemanya ya, ngobrol santai di teras bersama Pak Ustadz Rais. Iya, alhamdulillah hari ini di Ramadan ini sudah masuk ketiga ya. Bahas sih siapa cerita ataupun menyampaikan siar-siar agama di dalam momen ini ya. Jadi Pak Ustadz, ketika kami sebagai jemaah ya, baik secara pribadi ataupun menanyakan tentang momen bersedekah, Pak Ustadz, sedekah yang kita pahamin ini kan ya, ini momen Ramadan ya Pak Ustadz ya, banyak sekali lah dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya sedekah, apapun bahasnya, infak, sedekah, yang mungkin nanti zakat ya Pak Ustadz, karena ya mungkin bisa disampaikan apa itu sedekah, apa itu sedekah bahasanya, karena ya Pak RT sendiri ya saya kan memahami ya, karena bahasa sedekah itu selalu tergabung dengan sholat dalam Al-Quran. As-sholat aqimus sholat wa zakat. Pasti selalu terkait, nanti ada hal yang besar yang terkait dengan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat, dan juga kita terus dengan zakat dan meningkatkan infak sedekah. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan apa sih sedekah, apa sih maknanya, apa sih kekuatannya lah, hingga ada di dalam peraturan gandeng yang lainnya ya dalam Ramadan itu satu ini. Maaf juga ya. Lanjut Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Haji tadi, sedekah ya, sedekah itu cakupannya sebenarnya luas ya. Luas di sini kalau berbicara sedekah itu adalah ada pemberian yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ia materi maupun non materi. Sedekah ya, baik ia materi maupun non materi yang diberikan kepada orang lain gitu ya, atau keluarga kita gitu ya, itu sedekah gitu ya. Sedekah, dan sedekah ini memang adalah bagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Ya kan? Takwa, karena memang di permulaan ayat Al-Quran itu ya, Allah Subhanahu wa taala sudah membuka ciri orang bertakwa itu ya dengan salah satunya dengan bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan daripadanya kata Allah ya, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Itu kan? Ya, itu bagi orang-orang yang beriman kepada yang gaib ya, mendirikan salat dan sedekah.
sedekah gitu kan. Nah, itulah ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi sedekah itu cakupannya luas. Kalau zakat ya yang tadi khusus ya, zakat. Zakat itu khusus itu harta saja, ya, harta. Bahwasanya di harta kita itu ada hak orang lain. Suka atau tidak suka bagaimanapun, di dalam setiap usaha kita, harta kita itu ada hak orang lain. Itulah cara Allah untuk membantu sama kita. Allah Subhanahu wa taala membantu. Maka zakat itu sangat penting. Saking pentingnya zakat itu selalu bersandingan dengan sholat, ya kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan jadikanlah sholat dan bayarlah zakat, gitu kan? Makanya semestinya kalau bisa ini setiap kita melakukan sholat ya pikiran kita juga ke zakat, ya, sedekah khusus ini kan, iya, gitu ya. Makanya zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang lalai, yang tidak membayar zakat pada waktu itu ketika Rasulullah wafat banyak memang yang nggak mau lagi. Ini amalan ini memberatkan, gitu kan? Ini bikinan Muhammad ini, gitu. Langsung diperang oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa yang menyisahkan antara salat dan zakat, saya pastikan dia diperangi, gitu ya. Ya, ketika diperangi oleh Abu Bakar, mulailah orang kembali membayar zakat. Karena yang pertama sekali orang-orang Islam sepeninggal Nabi yang mereka ingkar itu zakat tadi. Dan masalah harta, gitu kan? Ya, zakat tadi yang mereka hindari, ya. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq tegas, ya kan? Tegasnya itu siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, saya akan perangi. Betul-betul perangi. Akhirnya kaum muslimin kembali membayar zakat. Jadi sedekah itu cakupannya luas, zakat itu adalah khusus. Itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke rukun Islam, ya, rukun Islam membayar zakat. Maka kita selaku orang-orang muslim tidak ada namanya kata untuk tidak membayar zakat atau bersedekah, gitu kan. Sisihkanlah, ya, harta kita, ya kan. Allah minta nggak banyak-banyak, 2,5% ya kan. Kalau zakat, ya kan. Kalau sedekah ya sudah kita lagi kan. Itu pun dalam teorinya tidak ada yang miskin, ya kan. Orang yang bersedekah, gitu kan. Tak ada yang miskin. Sepanjang sejarah malah hartanya bertambah karena dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena miskin, ya. Banyak tuan-tuan guru kita, orang-orang soleh itu membuktikan begitu banyak dia mengeluarkan duit segi lipat ganda pula yang datang rezeki menghampiri. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai untuk melihat hamba-hamba yang tulus ikhlas untuk bersedekah. Sedekah dan zakat ini sifatnya wajib. Sedekah itu ya sifatnya boleh kita sunnah. Nah, di zakat itu wajib, ya, zakat fitrah. Itu zakat fitrah wajib, ya. Momennya untuk puasa Ramadan sebagai kesempurnaan amal-amal kita bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan suci Ramadan itu ini lengkap aja, ya. Meningkatkan sholat, meningkatkan tahfidz Quran, gitu. Sedekah atau zakat ini, gitu, lengkap agar kita betul-betul sempurna menjadi orang-orang bertakwa. Makanya kata Allah di akhir ayat itu la'allakum tattaqun, karena momen Ramadan itu melengkap. Kira-kira seperti itu, ya. Sedekah, ya. Baik Pak Ustaz, ya. Terima kasih atas pencerahannya lah, ya. Pencerahan kepada kami. Yang kami pahami bahwa sedekah ya Ustaz, ya, dalam momen bulan Ramadan ini, ya, dan menambah lagi lah ibadah kita, ya, bicara gitu Allah.
adik bahwa di harta kita itu ada milik orang lain ya Pak Ustadz ya. Jadi wajib kita harus laksanakan. Inilah momennya ya, momen Ramadan ya, dengan apa menjadikan wasilah dan pahala yang lebih banyak lagi ya, dan juga apa namanya rezeki kita menjadi rezeki yang berkah ya Pak Ustadz ya. Bahkan pahalanya sangat tinggi gitu. Pahalanya sangat tinggi ya. Amin. 200 kali lipat. Hebat ya. Amin amin. Ya, semoga Dibandingkan pahala-pahala yang biasa itu. amin amin. Ya intinya semoga kita semua ya, khususnya jemaah kita menjadi masjid ini ya Pak Ustadz ya, menjadi orang-orang yang benar ya, bertakwa kepada Allah ya, khususnya dimulai ya dari momen Ramadan ini ya, pelihara teruslah apapun bentuknya.